Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Mekanika Fluida. Semoga para mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu mengenai properti fluida. Sebelumnya kita buka dulu perkuliahan online pada siang hari ini untuk kelas A, dan sore untuk kelas B, dan pagi pada waktu besok Rabu untuk kelas C, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pada properti fluida, tentunya penerapan pada properti fluida yang nanti dimunculkan dalam bentuk soal, kemudian ada sketsa gambarnya, kemudian Anda harus menyelesaikannya dengan metode analisis secara matematis, dan tentunya juga menggunakan persamaan-persamaan yang matematis. Jadi penyelesaian dalam mekanika fluida itu ya seperti kasus-kasus dalam fenomena fisika, karena kan mekanika fluida juga termasuk fenomena yang terjadi dalam fisika. Jadi mau nggak mau Anda, atau mau tidak mau Anda harus menggunakan penyelesaian secara matematis. Tentunya akan berhubungan dengan rumus, dan di sana pasti akan banyak rumus yang Anda hadapi dan Anda gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pada mekanika fluida tersebut. Nah, di dalam kasus mekanika fluida ini ya, file itu yang sudah saya upload, di dalamnya terdapat soal dan juga penyelesaiannya, sehingga bisa Anda ikuti secara setahap demi setahap hingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada pada suatu kasus properti fluida tersebut. Nah, diharapkan dengan Anda melihat contoh itu, ketika Anda mendapatkan contoh kasus yang mirip dengan contoh kasus tersebut, maka Anda bisa mengerjakannya dengan mudah karena Anda sudah pernah berlatih. Nah, kesempatan ini Anda diminta untuk berlatih ya, karena memang harus banyak-banyak berlatih, karena ini merupakan suatu keterampilan matematis yang perlu Anda kuasai ya di dalam mata kuliah mekanika fluida. Nah, tidak usah khawatir bahwa di sana sudah runtut, terdapat penjelasan dan pada penyelesaiannya untuk menyelesaikan soal kasus tersebut. Dan juga kasus-kasus itu saya bawa ke ranah kasus-kasus ilmu terapan, jadi tidak terlalu theoretically atau tidak terlalu teoritis seperti yang dipelajari pada anak-anak S1, tetapi ini memang sudah saya pilih yang cocok dan sesuai dengan anak-anak D3 yang mana ilmunya itu lebih dikedepankan pada ilmu terapan. Nah, silakan Anda ikuti dengan baik penjelasan pada kasus-kasus, penyelesaian kasus-kasus pada properti fluida berikut ini. Oke, berikut adalah contoh kasus-kasus yang terjadi pada mekanika fluida, khususnya pada properti fluida. Yang pertama, terdapat dua buah silinder, yaitu silinder ini terdapat 2
silinder pejal yang bagian ini maupun silinder berongga yang bagian luar, dengan ketentuan jari-jari silinder pejal, kemudian lapisan film. Jadi di antara silinder pejal dengan silinder berongga atau silinder bagian luar ini kan silinder dalamnya berongga ya, itu terdapat lapisan film fluida cair ya. Ya mestinya di sini berupa oli ya atau semacamnya. Itu terdapat lapisan dengan ketebalan tertentu. Di sini disimbolkan huruf L kecil. Nah, R besar ini untuk jari-jari silinder pejal yang terdapat di dalamnya. Nah, silinder pejal yang terdapat di dalamnya ini kan kita lihat dari gambar penampang samping ya. Ini dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, di sini terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa putarannya ini adalah berlawanan jarum jam. Kemudian di bagian ini dituliskan arah kecepatan aliran vektor dari kecepatan aliran fluidanya. Ya, dia bergerak ke sana juga, mengikuti arah pada silinder pejal yang ada di dalam silinder berongga ini. Dengan kecepatan berapa? Kecepatannya di sini disimbolkan N, kemudian ada titik di atasnya. Kita baca N dot sama dengan 300 rpm. Ya, di sini dituliskan shaft itu ya, poros. Jadi bentuknya ya seperti poros. Penampang sampingnya berbentuk lingkaran. Nah, karena bagian sananya ya pasti akan memanjang seperti poros. Ya, seperti yang Anda ketahui itu. Di sini memang saya sengaja masih mempertahankan bahasa Inggrisnya supaya Anda juga mempelajari bahasa Inggris juga dengan secara sekaligus. Bisa Anda mengartikannya ini, kalau susah Anda masukkan di Google Translate, yaitu sudah akan terus translate ke dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Di sini misalkan kita bahas satu-satu ya. Viskositas suatu fluid ya, akan diukur dengan viskometer ya, yang dikonstruksikan dengan dua silinder ya, dengan panjang silindernya itu 40 cm. Terlihat pada gambar ini, dengan ketentuan diameter luar pada bagian silinder yang dalam, nah, berarti silinder pejal ini yang telah saya bahas sebelumnya tadi, itu memiliki diameternya adalah 12. Nah, berarti kalau 12 di sini R-nya berapa? R itu merupakan setengah dari diameternya. Berarti R-nya adalah 6 cm. Ingat, satuannya masih dalam cm. Jadi kita akan mengubah satuan itu supaya semuanya setara. Yang sama-sama besaran panjang disetarakan semua. Mau kita bawa kemana? Mau sesuai standar SI kah? Kita bawa ke dalam satuan meter. Atau tetap cm. Yang penting yang lainnya juga konsisten, cm semua. Nah, itu terserah Anda bagaimana nanti menggunakannya, mau cara yang mana silahkan, yang penting konsistensi satuan itu diperhatikan. Kemudian saya lanjutkan, dan gap di antara, gap itu ya ada jarak ya, jarak tertentu ini yang diisi dengan film, lapisan film oli tadi. Nah, itu merupakan gap di antara dua silinder tersebut. Gapnya itu hanya 0,15 atau 0,15 cm. Ya, kalau dalam mili berarti hanya 1,5 mili meter. Kemudian silinder dalam ini ya, bagian ini berotasi atau berputar dengan kecepatan 300
RPM. RPM itu singkatan dari rotation per minute. Jadi 300 putaran dalam waktu 1 menit. Dan torsinya itu terukur sebesar 1,8 Newton meter. Nah, tentukan viskositas dari fluida tersebut. Nah, fluidanya ini itu berapa viskositas? Anda jawab sekarang. Nah, solusinya. Nah, ini kita jawab sekarang ya. Pertama, torsi dan RPM pada double silinder viskometer tersebut ada pada 2 silinder yang dijadikan sebagai viskometer tadi itu diberikan. Ya, jelas tadi sudah ada dalam soal ya. Kemudian viskositas fluida ditentukan. Oke. Asumsinya bagaimana? Asumsinya silinder dalam itu bahwa semuanya itu terdiri dari oli atau semua keseluruhannya adalah merupakan minyak pelumas atau oli atau semacam. Tidak ada unsur-unsur lain yang bercampur di dalamnya. Benar-benar full oli yang dengan ketentuan viskositasnya nanti akan ada ketentuannya. Berapa besar nilainya nanti akan kita cari berapa nilainya, sehingga keseluruhannya harus berbentuk oli, tidak boleh bercampur dengan zat lain, apalagi air ya. Kemudian efek dari viskositas yang terjadi pada permukaan ya, permukaan silinder bagian dalam, terutama pada ujungnya ya, ujungnya itu diabaikan. Kemudian profil kecepatan itu linear hanya ketika efek dari kurva tersebut itu diabaikan. Jadi efek yang berbentuk kurva lengkung itu diabaikan. Jadi seolah-olah itu bentuknya linear seperti yang digambarkan sebelumnya tadi ya. Itu kan bentuknya linear. Kemudian dan profil tersebut dapat diperkirakan sebagai profil yang linear pada kasus ini ya, bahwa L tadi panjang L dibagi dengan R itu lebih kecil, jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan 1. Ya jelas, karena L tadi kan 0,15 cm, sedangkan R-nya tadi itu 6 ya. 6 cm, karena tadi diameternya diketahui 12 ya, 6 dengan 0,15, jadi kan selisihnya jauh sekali. Jadi ya jauh lebih kecil daripada 1. Betul, berarti asumsi ini kita dapat kita lakukan karena memenuhi asumsinya. Kemudian kita selesaikan permasalahan tersebut dengan mensubstitusi parameter-parameter yang sudah kita ketahui dengan memasukkan nilainya ke dalam suatu persamaan viskositas yang sudah kita ubah. Awalnya kan torsi sama dengan, nah ini sudah kita ubah menjadi mu. Nah, mu ini adalah viskositas dinamik. Makanya viskositas dinamik sama dengan T dikalikan L, T itu torsi, L itu tadi ketebalan filmnya, per 4 pi kuadrat R
pangkat 3 n dot. N dot itu adalah kecepatan putar dari silinder pejal atau silinder bagian dalam tadi, dikalikan dengan L. L itu adalah panjangnya poros tadi ya. Panjangnya shaft itu adalah berapa tadi? 40 ya. 40 cm. Nah, kalau kita ingin konsisten ke dalam satuan SI ya, kita ubah yang dimensi-dimensi panjang tadi ke dalam meter semua. Nah, kita masukkan ke konversikan yang cm ke dalam meter. Misalkan pertama kita masukkan torsinya dulu 1,8 Nm. Kemudian yang 0,15 cm tadi dijadikan meter sehingga menjadi 0,0011 meter, atau kalau Anda berubah bentuknya menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 itu juga boleh meter ya, per 4 pi kuadrat dikalikan 0,6 meter pangkat 3. Nah, ini tadi R-nya kan 6 cm, jadikan meter jadi 0,06 meter pangkat 3. Kemudian N-nya tadi kan 300 rpm ya, kita ubah menjadi 300 rps, rotation per second, karena kan satuan SI dari waktu itu kan adalah detik. Kita ubah ke second berarti, atau detik berarti dibagi dengan 60. Karena menit ke detik ya, menit ke detik dibagi dengan 60 sehingga menjadi 300 per 60 per second. Kemudian L-nya adalah 40 cm sehingga menjadi 0,4 meter. Nah, ini ketika ini Anda kalkulasi menggunakan kalkulator Anda, boleh menggunakan Desmos juga, kalkulator sains pada versi online-nya, atau di aplikasi Play Store Anda bisa download Desmos ya. Anda bisa menggunakan kalkulator saintifik tersebut, jadi tidak perlu beli, sudah ada di versi online maupun di aplikasi Play Store dan free Anda gunakan. Nah, maka akan menghasilkan 0,158 Newton second per meter kuadrat. Nah, ini contoh kasus yang pertama dari saya. Nah, silahkan Anda lanjutkan lagi contoh kasus yang kedua berikut ini. Mudah-mudahan Anda paham yang ini. Silahkan dilanjut ke kasus yang berikutnya.